Halo, perkenalkan saya Sati Faktorizek ya dari kampus Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya akan membahas tentang etika bisnis atau cara beretika dalam membentuk atau menjalankan suatu usaha atau bisnis yang harus atau yang wajib dilakukan. Dan ini merupakan pembahasan saya adalah uh, bagian tugas saya dalam ujian tengah semester. Jadi mohon maaf nanti jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam pembahasan materi tersebut, mohon dimaklumi atau tolong dimaafkan. Saat ini saya akan membahas yaitu dari latar belakang etika bisnis. Kedua, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ketiga, pengertian etika bisnis. Keempat, teori-teori etika bisnis. Lima, pendekatan stakeholder. Terus nanti ada pembahasan-pembahasan yang harus dipadatin yaitu etika bisnis dalam manajemen pemasaran, dalam manajemen produksi, dalam manajemen sumber daya manusia, dan terakhir adalah etika utilitarisme. Jadi nanti terakhir adalah kesimpulan dan kita juga ngasih saran bagi orang-orang yang melaksanakan atau menjalankan suatu bisnis wajib ada yang namanya etika. Oke, pertama kita bahas yaitu latar belakang etika bisnis. Etika bisnis sebagai bidang akademis muncul pada tahun 1970-an. Etika bisnis ini merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat istiadat. Dan bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Yang kedua yaitu sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Satu, mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Dua, menyadarkan masyarakat akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar. Ketiga, berbicara mengenai sistem ekonomi yang menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Oke, di sini kita lanjut pembahasannya yaitu landasan teori-teorinya. Dalam landasan teori ini terbagi tiga yaitu pengertiannya, etika dan bisnis. Kedua, teori-teorinya. Ketiga, yaitu pendekatan stakeholder. Nah, kita bahas satu persatu dulu yaitu mulai dari pengertian etika dan bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat istiadat. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Tujuannya adalah memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan batasan bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis dengan jujur dan adil. Nah, itu sebagai pengertian etika dan bisnis. Selanjutnya yaitu teori-teori etika dan bisnis. Satu yaitu etika deontologi. Etika deontologi ini merupakan adalah menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik dari tujuan atau akibat. Contohnya, kita harus selalu berkata jujur, adil, dan ikhlas. Konsekuensi yang lahir dari tindakan itu adalah persoalan lain dan tidak boleh menjadi pertimbangan. Misalnya karena kita jujur, kita jadi dihukum. Karena adil, bagian kita jadi sakit.
Karena ikhlas kita tidak mendapat ganti ruginya. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Selanjutnya yaitu etika teleologi. Etika teologi mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dan akibat yang ditimbulkan. Contohnya, tindakan melakukan aborsi untuk kesehatan dapat dikatakan benar untuk memberikan keamanan hidup sang ibu, walaupun harus menghilangkan nyawa janin yang dikandung. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu pendekatan stakeholder. Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Contohnya, 1. Karyawan, 2. Customer, 3. Supplier, 4. Others atau media etc., 5. Lenders, 6. Creditors, 7. Government, 8. Activists. Nah, itu bagian-bagian atau pihak pemangku kepentingan beberapa kelompok yang harus mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis. Selanjutnya itu kita masuk dalam pembahasan yaitu etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Ya, dari sini kita harus benar-benar memahami yang namanya ini adalah manajemen pemasaran. Jadi kita harus lebih tahu lagi bagaimana cara beretika berbisnis dalam manajemen pemasaran. Dalam etika bisnis dalam manajemen pemasaran adalah beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya perusahaannya seperti Alfamart dan Indomaret. 1. Kewajiban untuk mematuhi, kewajiban untuk mengungkapkan, kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah, 4. Kewajiban untuk tidak memaksa. Ada beberapa contoh dalam etika dalam manajemen pemasaran antara lain yaitu konsumen dan produsen. 2. Konsumen merupakan stakeholder yang paling penting dalam bisnis. 3. Konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral. 4. Konsumen sering menjadi korban manipulasi produk oleh produsen. 5. Seharusnya konsumen memiliki hak-hak sebagai konsumen yaitu hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengarkan. 6. Baik konsumen dan produsen mengetahui hak dan kewajibannya. Konsumen bebas membeli atau tidak membeli. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, konsumen itu adalah raja. Jadi dia bebas, dia mau beli apa enggak terserah dia. Jadi itu namanya adalah hak-hak konsumen. Yang terakhir yaitu produsen. Produsen berkewajiban untuk tidak merugikan konsumen dalam pembelian produk. Selanjutnya yaitu kompetisi. Kompetisi terbagi 5 yaitu 1. Persaingan bisnis yang makin ketat menimbulkan kemungkinan perusahaan melakukan praktek-praktek pemasaran yang meragukan dalam aspek moral. 2. Mereka yang terlibat dalam proses kompetisi harus adil dan jujur. 3. Standar moral diharapkan memiliki peranan, namun terdapat godaan untuk melanggar standar kompetisi yang jujur dan adil. 4. Kompetisi dapat dikendalikan dengan menciptakan pasar monopoli dan oligopoli. Terakhir yaitu namun akhirnya hanya perusahaan-perusahaan yang resmi saja yang berkompetisi. Selanjutnya yaitu keputusan harga. Keputusan harga ini juga terbagi 5 bagian yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Penentuan harga adalah bagian dari pemasaran kecuali dalam pasar monopoli. Sukses perusahaan tergantung akan pengetahuan kondisi pasar untuk menentukan harga. 2. Permasalahan moral dalam harga overpricing, markup atau markdown harga. 3. Penggunaan material yang kurang berkualitas dalam proses tender. 4. Spesifikasi teknis yang digunakan hanya cocok untuk satu merek produk tertentu saja. 5. Perusahaan mobil atau menjual mobil baru dengan murah, namun menjual suku cadang dengan sangat tinggi. Oke, selanjutnya adalah hubungan dengan saluran distribusi. Saluran distribusi ini adalah
memiliki 4 bagian, antara lain yaitu: 1. Produsen memerlukan perantara pemasaran untuk membawa produknya sampai konsumen akhir. 2. Permasalahan menyangkut hak eksklusif dalam distribusi di mana produsen menentukan hanya perantara tertentu yang dapat memasarkan produknya. 3. Produsen lebih memiliki kekuatan dalam memaksakan kondisi dan persyaratan kerjasama, termasuk dalam pemutusan hubungan. 4. Di beberapa negara maju, dirumuskan hukum yang memaksa produsen untuk memberikan kompensasi bila mana produsen berniat memutuskan hubungan dengan perantara. Oke, itu saja yang kita bahas dalam etika bisnis dan manajemen pemasaran. Secara kita lanjut, etika bisnis dalam manajemen produksi. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan barang atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah membentuk nilai tambah terhadap barang jasa. Etika manajemen produksi harus membahas hal-hal berikut, yaitu 1. Yang harus kita lakukan atau yang harus kita jalankan, yaitu produk buat apa yang harus kita ketahui, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, siapa yang membuat, bagaimana cara memproduksinya. Yaitu selanjutnya penggunaan bahan baku. Penggunaan bahan baku ini adalah terbagi 4. 1. Diperlukan bahan baku yang tepat dan berkualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan siap untuk dijual. 2. Penggunaan bahan baku sering di bawah dari standar yang ditetapkan oleh peraturan. 3. Bahan baku didapatkan dengan cara-cara tidak bermoral yang dapat merusak lingkungan dan keseimbangan ekosistem. 4. Bahan baku yang digunakan mengandung unsur-unsur yang berbahaya dalam proses pembuatan dan produk akhirnya berbahaya bagi konsumen. Jadi kalau kita mau menjalankan suatu bisnis itu kita harus memilih bahan-bahan baku yang lebih berkualitas. Jangan nanti kalau kita udah gunakan bahan-bahan baku yang tidak berkualitas bisa merugikan konsumen kita atau lingkungan sekitar kita. Jadi jangan, kita harus lebih memilih bahan-bahan baku yang tepat dan menghasilkan hasil atau produk yang siap untuk dijual bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi terbagi 5, yaitu diperlukan kontrol yang ketat dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dan aman untuk dipasarkan. Keselamatan pekerja merupakan prioritas utama dalam proses produksi. 3. Standar keamanan terkadang tidak dipenuhi dan diperhatikan oleh perusahaan. 4. Penggunaan teknologi untuk proses produksi tidak ramah lingkungan dan membahayakan pekerja. 5. Menggunakan tenaga outsourcing yang upahnya lebih rendah, yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan minim terhadap kegiatan perusahaan. Ini juga salah satu proses produksi ini kita harus lebih berhati-hati, dimana kalau misalnya kita memproduksi suatu barang itu harus lebih kita perhatikan atau lebih berhati-hati supaya dapat menghasilkan produk yang sesuai dan aman untuk dipasarkan, sehingga nanti konsumen ketika melihat hasil yang sudah kita buat tertarik dan membelinya. Selanjutnya itu pengaruh produksi terhadap lingkungan. Ada juga pengaruhnya. Pengaruhnya itu terbagi 6, yaitu 1. Proses produksi yang baik selalu memperhatikan dampak dan kelestarian lingkungan. 2. Banyak terjadi pencemaran lingkungan akibat kegiatan produksi perusahaan, seperti pabrik-pabrik yang banyak asapnya. 3. Adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembentukan tingkatan moral perusahaan atas sama seperti limbah-limbah itu kan, air mengalir kemana-mana, banjir. Nah, itu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. 4. Perlunya evaluasi dari perusahaan akan kegiatan
produksi yang harus memenuhi standar dari pemerintah, seperti bahan baku yang digunakan, proses pembuatan, dan bahaya dan risiko yang ada dalam penggunaan produk yang dihasilkan. 5. Yaitu perusahaan tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya ketika menjalankan kegiatan produksi. Nah, ini teman-teman, yang paling parah yaitu pimpinan perusahaan itu dia hanya tahunya adalah yang penting produksinya atau barang-barang yang dia jalankan itu atau bisnisnya yang penting selalu jalan dengan lancar. Dia nggak mau perhatiin gimana lingkungan sekitarnya, apakah ada yang mengganggu, apakah ada yang bisa merusak lingkungan. Nah, jadi banyak sekali yang terjadi kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau kita menjalankan suatu bisnis atau perusahaan, kita harus mengetahui atau memperhatikan dari dalam dan luar juga. Terakhir yaitu pengurangan biaya produksi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan bahan baku yang murah namun memiliki risiko bagi produk yang dihasilkan. Jadi kita tahu sendiri kalau misalnya bahan bakunya berkualitas, jadi pemakaian juga lama atau bisa digunakan apa aja, tidak cepat rusak. Tapi kalau misalnya bahan bakunya murah, namun risikonya itu adalah banyak, tidak tahan lama, dan bisa juga membuat risiko bagi produk yang dihasilkannya misalnya tidak laku. Oke, itu dari saya pembahasan etika dalam produksi. Sekarang kita membahas yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Untuk mencapai penanganan sumber daya manusia sebagai human capital dapat dinilai dari komponen-komponen berikut, yaitu 1. Perencanaan dan pengelolaan SDM, 2. Peningkatan pegawai, 3. Pendidikan dan pelatihan, 4. Kinerja pegawai dan pengakuan, 5. Kepuasan pegawai. Dalam etika bisnis manajemen sumber daya manusia ada juga yaitu hak pekerja. Hak pekerja terbagi 5, kita bahas bersama-sama. 1. Yaitu alasan kebebasan bekerja karena gender, ras, agama, dan kriteria lain. 2. Hak bekerja adalah hak asasi manusia. Pekerja harus menerima apapun kondisi kerja yang ditawarkan perusahaan. Kalau misalnya ditempatkan di luar domisili, berarti kamu harus siap ditempatkan di mana saja. Dan terakhir adalah karyawan sering dipaksa untuk ikut menjadi anggota serikat pekerja. Nah, ini kebanyakan juga di perusahaan-perusahaan yang besar, banyak sekali karyawan-karyawan atau yang pekerja-pekerja di dalamnya itu ikut anggota-anggota serikat. Jadi ada plus dan minusnya juga teman-teman. Selanjutnya yaitu hak untuk upah yang adil. Upah pekerja mengandung eksploitasi. 2. Terdapat pemberian upah yang sangat rendah di negara-negara berkembang. Terjadi ketidakadilan sebab tidak memadai institusi pendukung serta pasar tenaga kerja. Ketiga yaitu upah pekerjaan mencerminkan diskriminasi karena faktor-faktor tertentu. Adapun juga namanya hak karyawan. Jadi kalau kita kerja dalam suatu perusahaan, kita juga punya hak atau hak karyawan. Ada 5 bagian, yaitu 1. Pertimbangan keadilan menuntut agar semua karyawan diperlakukan dengan haknya masing-masing. 2. Pengakuan, penghargaan, dan jaminan atas hak karyawan sangat menentukan baik dan bermoralnya praktek bisnis. 3. Karyawan memiliki hak dan kewajiban yang mereka negosiasikan dengan perusahaan sebagai kondisi perusahaan. 4. Karyawan memiliki hak untuk penilaian dan pertimbangan adil untuk promosi. Karyawan harus dipromosikan hanya atas kriteria yang berhubungan dengan pekerjaan, tidak didiskriminasikan. 5. Perusahaan harus memperhatikan kualitas kehidupan kerja termasuk kondisi kerja, organisasi kerja, hubungan karyawan dengan karyawan lain, dengan atasan,
dengan peralatan kerja serta sikap karyawan pada kerja itu sendiri. Nah, kita masuk ke dalam etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme ini dikembangkan pertama kali oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832. Ia adalah seorang advokat bekerja di kantor hukum dan terlibat dalam reformasi sistem hukum di Inggris. Saat itu terdapat persoalan tentang bagaimana menilai buruknya suatu kebijaksanaan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Apa kriteria dan dasar objektif yang dapat dijadikan pegangan untuk menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan publik? Apa dasar moral yang dapat dijadikan untuk menerima suatu kebijaksanaan sebagai lebih baik dari kebijaksanaan yang lain? Nah, ini profilnya, guys. Ini Vietnam yang mengembangkan etika utilitarianisme. Dia itu adalah mencari dasar atau objektif. Dia menemukan bahwa dengan melihat apakah sesuatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa manfaat, sebaliknya kerugian bagi orang terkait. Bentham ini adalah penganut etika utilitarianisme, tidak menerima dan mendasari dirinya pada aturan tertentu. Apakah tindakan sesuai atau tidak dengan nilai atau norma tertentu, melainkan pada akibat dan konsekuensi yang ingin dicapai. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Ada 3 kriterianya, yaitu 1. Manfaat, 2. Manfaat terbesar, 3. Manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Nilai positif etika utilitarisme ada 3, yaitu 1. Rasionalitas, tidak didasarkan pada aturan-aturan yang kaku, memberi kriteria objektif dan rasional mengapa suatu tindakan dianggap baik. 2. Utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral, berbeda dengan etika deontologi otonomi. Manusia diberi tempat sentral, bukan sekedar tradisi, norma, atau perintah tertentu. 3. Universalitas, berbeda dengan etika yang menekankan manfaat bagi diri sendiri atau kelompoknya, justru mengutamakan manusia atau perorangan. Adapun nilai-nilai positif dalam etika utilitarianisme. Will Kimlicka menegaskan utilitarianisme mempunyai 2 daya tarik yang tidak bisa dibantah. 1. Sangat sejalan dengan intuisi moral semua manusia. Kesejahteraan manusia merupakan hal yang paling pokok bagi etika dan moralitas. Dan etika ini sejalan dengan intuisi moral. Semua kaidah moral dan tujuan tindakan moral harus dipertimbangkan, dinilai dan diuji berdasarkan akibat kesejahteraan manusia. 2. Etika utilitarianisme jauh lebih operasional, terutama menyangkut tindakan dan kebijaksanaan publik yang menyangkut kepentingan banyak orang. Utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian terbagi 2, yaitu etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan, kebijaksanaan, atau untuk bertindak. 2. Etika utilitarianisme sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. Analisis keuntungan dan kerugian. 1. Dalam etika utilitarianisme, manfaat dan kerugian selalu dikaitkan dengan semua orang yang terkait, sehingga analis keuntungan dan kerugian tidak lagi semata-mata tertuju langsung pada keuntungan bagi perusahaan. 2. Ketika utilitarianisme relevan dengan konsep efisiensi ekonomi, input sekecil mungkin dan output sebesar mungkin. 3. Dalam bisnis diterapkan sebagai the cost and the benefit analysis atau analisis biaya dan keuntungan. 4. Sejalan dengan pendekatan stakeholder.
Kelemahan etika utilitarianisme juga ada, yaitu satu, pertama, manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Manfaat berbeda-beda antara lain manusia. Dua, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Padahal sangat mungkin terjadi suatu tindakan pada dasarnya tidak baik, tetapi mendatangkan keuntungan atau manfaat. Ketiga, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan bagi seseorang. Suatu tindakan dapat dengan motivasi baik tetapi membawa kerugian besar bagi banyak orang, tetap dinilai tidak baik. Keempat, variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikuantifikasi. Polusi udara, hilangnya air bersih, kenyamanan, keselamatan kerja tidak bisa dinilai dan diukur. Kelima, seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarianisme ini saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya. Misal, tindakan A punya manfaat 40% dan dinikmati 60% orang. Sedangkan tindakan B punya manfaat 60% tetapi dinikmati oleh 20% orang. Mana yang harus kita prioritaskan? Terpaksa harus yang lebih gede dong. Jadi terakhir ada keenam, ketika utilitarisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas, etika utilitarisme hanya berdasar pada manfaat keseluruhan atau over utility. Selanjutnya adalah penutup. Jadi seberapa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mulai dari latar belakang etika bisnis sampai etika utilitarisme. Jadi kita menyimpulkan yaitu etika dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Etika membantu manusia untuk memilih mana yang baik dan yang buruk dalam mengambil sebuah keputusan dan suatu tindakan. Etika ini diterapkan tidak hanya untuk kegiatan sehari-hari, tetapi melainkan dalam kegiatan bisnis atau dalam menjalankan suatu usaha. Dalam bisnis, etika berfungsi untuk mengacu semua pelaku kegiatan bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan dilandasi nilai moral. Hal ini disebut dengan etika bisnis. Dan saran kita yaitu dalam etika bisnis, yaitu banyak perusahaan baru-baru ini menyadari bahaya perilaku tidak etis karyawan dan mulai melatih mereka untuk membuat keputusan etis serta menetapkan kode etik. Karyawan harus mampu membuat keputusan etis untuk melindungi perusahaan secara hukum dan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Oke, terima kasih. Itu saja pembahasan kita saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelemahan dalam penyampaian materinya. Mohon dimaklumi, dan kepada yang terhormat Bapak dosen, Bapak Taufan Nugroho, mohon dimaklumi Pak, karena ini baru pertama kali dalam mempresentasikan materi etika bisnis dalam bentuk video. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Salam sejahtera. Oke, terima kasih.